لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian Al-Muallimul Awwal sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada karakter berikutnya, yaitu setelah kemarin kita membahas terkait dengan karakter seorang guru, di antaranya yaitu al-adalah, al-adlu wal musawat. Haruslah dia memiliki sifat ataupun karakter adil, bersikap adil dan seimbang antara sama murid-muridnya. Kita masuk kriteria yang lain, yaitu at-tahalli bil akhlaqil fadilah, yaitu hendaklah dia memiliki akhlak yang mulia. La syakka annal kalimat at-tayyibata wal ibaratal hasanah taf'alu atharaha fin nufus. Tidak diragukan lagi bahwasanya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik, kalimat yang indah ini sangat berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Wa tu'allifu al-qulub, dan dapat melembut dan dapat menundukkan hati. Wa tudhibud daghain wal ahqad minas sudur, dan dapat menghilangkan kedengkian yang ada dalam iri dengki yang ada dalam hati. Wa kadzalika ta'biratil lati tudhiru ala wajhil muallim tahdutsu mardudan ijabiyan aw salbiyan ladai talib. Demikian juga halnya terkait dengan raut wajah, bahasa wajah, ibarat ya, bahasa wajah ataupun raut wajah, raut mimik yang muncul tergambar di wajah seorang guru itu juga memberikan dampak yang positif dan yang negatif dari para murid. Wa kadzalika li'anna imbisatil wajhi wa talaq wa talaqatahu mimma tu'annisu bihi an-nafsu wa tartahu ilaihi. Karena seorang yang memiliki wajah yang ceria dan tersenyum itu dapat lebih membuat seseorang itu tenang dan nyaman. Ya, tenang dan nyaman. Wa amma abusul wajhi wa taqtibul hajibaini fahuwa mimma tanfiru minhu nafsu wa tunkiru. Adapun wajah yang cemberut, dahi yang berkerenyit, ini dapat membuat seorang itu menjauh, ya, dapat membuat seorang itu menjauh dan tidak nyaman.
Di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang guru hendaklah memiliki akhlak mulia, dan akhlak mulia itu digambarkan, diimplementasikan terhadap murid-murid dengan ucapan-ucapan, ya. Ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang indah. Demikian juga terkait dengan raut wajah seorang muallim, seorang guru. Apabila seorang guru itu orangnya ramah, wajahnya terlihat selalu berseri, tidak cemberut, ya, otomatis murid juga akan sedang bersama guru ini, ya. Seorang murid, ya, para murid tentunya dia lebih suka berdampingan dengan guru yang ceria, ya, guru yang sering tersenyum, ramah dengan murid-muridnya, ucapannya ucapan-ucapan yang sopan, ucapannya ucapan yang teratur, ya. Tentunya murid akan senang dengan guru yang seperti ini. Hatinya akan nyaman, jiwanya juga akan lapang menerima guru seperti ini. Beda halnya dengan guru yang ucapannya kasar, terkadang membentak atau terkadang mencaci maki seorang murid, ya, wajahnya selalu cemberut, memperlihatkan wajah yang selalu ingin marah. Tentu murid tidak akan nyaman berdampingan dengan guru seperti ini, ikhwah, ya. Ucapannya juga ucapan-ucapan yang kasar, ya, tentu. Ya itulah kita sendiri, ikhwah, kalau kita punya teman, tentu kita ingin teman kita ini teman yang ceria begitu, membawa kebahagiaan bagi kita. Ya, bukan teman yang dikit-dikit marah. Demikian, ikhwah. Itu merupakan salah satu yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Siapapun dalam level apapun pendidikannya. Ya, mau dia di madrasah, di sekolah, bahkan di rumah tangga sendiri. Demikian. Ya, anak-anak kita sendiri misalnya. Anak-anak kita kalau kita pulang ke rumah, kita terlihat bahagia, tersenyum, wajah berseri-seri. Tentu anak-anak kita juga akan nyaman berdampingan dengan kita. Ya. Bahasa kita dengan mereka juga bahasa-bahasa yang mudah difahami misalnya, atau tidak menunjukkan bahasa-bahasa yang kasar. Otomatis ya anak-anak kita, istri kita di rumah, ya, akan nyaman dengan kita. Beda halnya kalau kita pulang ke rumah wajah ketat, ya, wajah ketat seperti ingin marah. Demikian. Jangankan anak orang lain, anak kita sendiri pun tidak ingin mendekati kita. Bahkan istri kita pun tidak ingin mendekati kita. Kalaupun mereka mendekati kita dalam keadaan was-was, ini kenapa ini? Jangan-jangan mau kena marah. Ya, demikian, ikhwah. Jadi seolah-olah ketika mereka bertemu dengan kita yang selalu berwajah cemberut, ya, selalu wajah masam, ya, ini seolah-olah yang mau mendekat itu akan bakal kena marah begitu, ya. Demikian, ikhwah. Makanya para ulama itu menyebutkan yang dikatakan akhlak mulia itu termasuk yaitu talaqatul wajhi, wajah yang tersenyum, ya, wajah yang tersenyum. Akhlak mulia itu disimpulkan oleh para ulama yaitu badzulul ma'ruf. Badzulul ma'ruf ini, ikhwah, memberikan kebaikan. Ya, memberikan kebaikan, apapun kebaikannya. Apakah kita menolong mereka berupa ide atau berupa materi atau memberi semangat, ya. Badzul ma'ruf, memberikan kebaikan. Yang kedua yaitu kaful adza, yaitu kita berupaya jangan sampai kita menyakiti mereka, mengganggu mereka, baik dengan tangan, kaki, ataupun lisan, ataupun mata. Bisa, ikhwah, mata ini bisa mengganggu orang. Jadi itu semua kita tahan, jangan sampai mereka terganggu. Ya, memberikan kebaikan, menahan, jangan sampai kita menyakiti mereka. Yang ketiga, ikhwah, yaitu talaqatul wajhi, yaitu wajah yang ceria. Ya, wajah yang ceria, sering tersenyum. Inilah kesimpulan daripada akhlak mulia tersebut, ikhwah, yang disebut oleh para ulama.
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana atyabun nasi ruhan wa nafsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik ya jiwanya. Wa kana a'zamuhum khuluqan. Beliau adalah orang yang paling agung perangainya, agung akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agung, khuluqin azim, akhlak yang agung. Walam yakun faddan ghalidhan haddut tiba' bal kana sahlan samhan layyinan wa raufan bi ummati. Tidaklah beliau itu orang yang kasar, ganas, ya, keras, yang tabiatnya kasar. Tapi beliau adalah seorang yang mudah, pemaaf, lembut, penyayang terhadap umatnya. Demikian ikhwah. Coba perhatikan ikhwah. Lembut, penyayang, mudah, pemaaf. Gak menyusahkan umatnya ikhwah. Dan memang kalau kita lihat dalam sabda-sabda beliau ingin umatnya itu mudah. Ya. Sesuatu yang buat umatnya sulit, itu selalu dimudahkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin para pemirsa pernah mengingatlah bagaimana kisah awal disyariatkannya sholat tarawih. Bukankah di hari pertama beliau sholat berjamaah, di hari kedua jamaah, ketiga karena semakin membludak, hari keempat beliau tidak keluar rumah. Subuh-subuhnya para sahabat bertanya karena beliau keluar untuk sholat subuh. Beliau ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Apa kata beliau? Ini menunjukkan bagaimana sayang dan kasihnya beliau terhadap umatnya. Apa kata beliau? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir ini nanti jadi wajib atas kalian. Aku khawatir tarawih ini menjadi wajib atas kalian. Dan itu akan menyusahkan kalian. Ya. Akan menyusahkan kalian. Kalau sampai tarawih itu wajib, akan menyusahkan kalian. Makanya beliau tak keluar, ikhwah, untuk sholat berjamaah. Itu kan menunjukkan bagaimana beliau sangat cinta dengan umatnya, tidak ingin menyusahkan umatnya. Dan sering sekali hal-hal seperti ini muncul dari lisan Rasulullah SAW yang mulia. Seperti laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi pasti akan menyusahkan kalau sampai wajib. Ya. Demikian juga di saat para sahabat menunggu beliau keluar rumah untuk sholat isya. Sudah hampir tengah malam, ya. Beliau baru keluar. Para sahabat itu sudah terkantuk-kantuk begini kepalanya. Apa kata beliau? Seandainya tidak menyusahkan kalian, inilah waktu isya kalian. Tapi itu akan menyusahkan. Beliau tahu itu akan menyusahkan, jadi tidak disyariatkan. Sebaiknya ya waktunya isya waktu itu. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi pemaaf, masya Allah, mudah, pemaaf, lembut, penyayang, masya Allah. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat sejarah beliau, masya Allah, haula wala quwata illa billah, bagaimana pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian. Artinya dari bangsa kalian, bangsa manusia, bukan bangsa jin dan juga bukan bangsa malaikat. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Terus gimana dia? Azizun 'alaihi ma'anittum. Dia merasa berat kalau ada hal-hal yang membuat kalian susah. Kalau ada hal-hal yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat kepada umatnya. Memberikan manfaat kebaikan kepada kalian. Manfaat dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan beliau
penyayang dan pengasih terhadap orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala, surat Al-Imran ayat 159. At-Taubah ayat 128. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau itu orangnya kasar dan keras, niscaya mereka, orang-orang yang berada sekitarmu akan lari, akan menjauh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud penulis ikhwah, seorang guru yang ingin mengajarkan murid-muridnya ilmu yang bermanfaat, hendaklah dia memiliki akhlak yang mulia. Ya. Hendaklah dia memiliki akhlak yang mulia. Jangan sampai dia memiliki perangai yang kasar. Karena kalau sudah kasar, murid akan lari. Ya, murid akan lari. Baik kasar dari sisi fisik, suka menghukum secara fisik, ataupun kasar dari sisi lisan. Murid-murid tidak suka, ikhwah. Kalau murid-murid tidak suka, maka otomatis pelajaran yang kita sampaikan tidak akan sampai kepada mereka. Mungkin mereka hadir itu hanya karena takut dengan kita. Padahal mereka tak suka dengan pelajaran kita. Sebenarnya juga bukan tak suka dengan pelajaran kita, tak suka dengan kita. Ya, tak suka dengan kita. Kalau seorang murid tak suka dengan kita, otomatis pelajaran yang akan disampaikan juga sulit dicerna oleh murid-murid. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian An Atha bin Yasar, qala dia berkata, laqitu Abdullah bin Amr bin As. Aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Beritahukan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat, yang tercantum dalam Taurat. Faqala ajal, ya, aku akan ceritakan, aku akan beritahukan. Wallahi innahu la mausufin fit Taurati bi ba'di sifati fil Quran. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya karakter beliau yang tercantum dalam Taurat sudah disebutkan sebahagiannya dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus kamu syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita yang baik dan seorang yang akan memberikan peringatan. Harazan lil ummiyin, pengayom orang-orang yang buta huruf. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku, utusanku. Sammaitukal mutawakkil, aku namakan engkau mutawakkil. Salah satu nama Rasulullah itu mutawakkil. Laisa bifazzin wala ghalidhin, tidak kasar dan tidak keras. Wala sakhabin fil aswaq, dan juga tidak berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ati, dan sifat engkau yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Berarti beliau selalunya membalas kebaikan dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi beliau adalah seorang yang pemaaf. Wala yaqbidallahu hatta yuqima bihil millah al-auja', dan Allah tidak akan mewafatkan dia sampai beliau meluruskan agama yang miring. Bi ayyaqulu, dengan mengatakan la ilaha illallah, fayuftahu bi ainan ammiyan wa adanan samman wa quluban ghaflan. Sehingga dengan demikian, ya, terbukalah mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang lalai.
Demikian ikhwah. Ya, tentunya di sini bukan berarti manusia pada saat itu buta, tuli dan mata hati buta juga, enggak. Maksudnya supaya mereka itu bisa yang tadinya mata mereka sulit untuk melihat yang benar, dengan datangnya Rasulullah SAW maka akan terbukalah mata mereka, bisa melihat kebenaran. Terbukalah telinga mereka, bisa mendengar, ya, bisa mendengar kebenaran. Demikian juga hati mereka. Demikian ikhwah. Karena kalau hal ini terjadi ikhwah, seperti mereka punya mata tapi tak bisa melihat, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar, mereka punya hati tapi tidak bisa berpikir. Kalau manusia sudah seperti ini ikhwah, ya, kalau manusia sudah seperti ini sudah mirip dengan hewan ternak. Bahkan lebih parah lagi, balhum adhal, bahkan lebih parah. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW, Rasulullah ingin membuka mata yang tadinya buta. Dia bisa melihat, tapi dia buta. Buta dari apa? Kebenaran. Yang tadinya tuli, dia bisa mendengar suara-suara, ya, tapi sulit menerima suara-suara kebenaran. Demikian juga hatinya, sulit berpikir untuk menerima kebenaran. Ya, sulit. Demikian ikhwah. Diharapkan dengan diutusnya Rasulullah itu semua bisa menghilangkan penyakit-penyakit itu. Tilkum kanat ba'du sifati Rasulillah SAW. Itulah sebahagian dari sifat Rasulullah SAW. Khuluqun azim, akhlak yang mulia, wabil mu'minin raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin beliau sangat pengasih dan penyayang. Laisa bifaddin wala ghadil qalbi. Beliau juga tidak bersikap keras dan tidak bersikap kasar dan keras hati. Ila akhir dan seterusnya. Wa tilka sifat kanat min lawazimid da'wah id innal mad'uwin yahtajuna ila may yarfiqu bihim wa yu'allimuhum umur dinahum. Sifat-sifat seperti ini itu sangat dibutuhkan dalam dakwah. Ya, sifat-sifat seperti ini dibutuhkan dalam dakwah. Jadi ketika kita melihat ada seorang melakukan pelanggaran, yang pertama muncul dalam hati kita rasa kasihan, bukan benci. Di sini kan nggak ada disebutkan beliau benci. Kasihan ketika dia misalnya ketika dia misalnya tak sholat, maka ya Allah nggak sholat, gimana nanti dia di akhirat? Demikian. Bagaimana cara dia nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang muncul pertama itu kasihan. Demikian ikhwah, ya. Dan memang kalau kita lihat para ulama-ulama kita itu selalu seperti itu. Bahkan dalam buku-buku mereka sering dikatakan i'lam rahimakallah. Ini seperti dalam kitab usul salsah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Itu menunjukkan rasa sayang ikhwah. Rasa sayang dan kasihan terhadap orang-orang yang nggak ngerti, yang tidak mengerti akidah, biar dia diluruskan akidahnya. Demikian juga ikhwah, seorang muallim, seorang guru, yang pertama muncul dari muridnya, yang pertama muncul ketika muridnya melanggar peraturan, yang melanggar syariat Allah, yang pertama itu yang muncul kasihan, ya, kasihan. Jadi yang sedang aktif itu sekarang itu, yaitu yang dia rasa adalah sayangnya dengan si murid. Maka karena dia sayang dengan murid, jadi muncul rasa kasihan. Wa tilka sifat kanat min lawazimid dakwah. Sifat ini sangat dibutuhkan dalam dakwah. Karena para mad'u atau orang-orang yang didakwahi itu sangat membutuhkan kelembutan dan mengajarkan agama mereka. Demikian ikhwah. Fa fihimul jahil, wa fihimus saghir, wa fihimul kabir. Karena di antara mereka ada yang jahil, ada yang anak-anak, ada yang orang tua. Wa kullu ulaika yulzimuhum ar-rifqu. Mereka semua butuh kelembutan. Wa khuluqun
wa hulumun wal hilmun wa anat wal lutf. Mereka itu butuh kelembutan, butuh akhlak yang baik, butuh kebijakan, butuh anat itu ketenangan, butuh kelembutan, wa husnut tasarruf, dan perlakuan yang baik, sikap yang baik. Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah penulis menyebutkan bahwasanya ini orang-orang yang akan kita dakwahi, ya, itu butuh kelembutan. Apalagi itu murid-murid kita ikhwah. Ya. Murid-murid kita di kelas atau murid kita di rumah, dia adalah anak-anak kita, itu mereka butuh kelembutan. Butuh kelembutan, butuh kasih sayang. Jadi ketika kita mengajarkan itu, yang terlihat oleh mereka itu aura kasih sayang dari sang guru. Bukan kebencian, bukan pemaksaan, bukan. Tapi aura kasih sayang, mendidik dengan kasih sayang, dan mereka merasakan hangatnya kasih sayang itu. Ya. Dan ini ikhwah bagaimana ya? Itu bisa dirasakan oleh para murid. Ya. Nah, murid kalau sudah merasakan hal itu dari sang guru, mereka nyaman ikhwah. Bahkan mereka mengidam-idamkan kapan si guru ini masuk kembali. Demikian. Anak-anak kita juga seperti itu. Ketika dia sudah nyaman dengan orang tuanya, dia merindukan kapan orang tuanya pulang. Semoga cepat pulang. Padahal tadi pagi baru pergi, kepinginnya kapan pulang, cepat-cepat pulang ke rumah, ingin bertemu kembali dengan orang tuanya. Karena mereka merasa ketika bertemu dengan orang tuanya, ketika bertemu dengan ayahnya, ketika bertemu dengan ibunya, dia merasakan kehangatan kasih sayang dari orang tuanya. Demikian ikhwah. Wa ilan faddu wa ghadibu wa lam yattabi'u al-huda mimma ja'a bihi. Kalau tidak, mereka akan lari. Mereka akan lari, mereka akan marah, ya, dan tidak akan menerima petunjuk, ya, yang kita sampaikan. Walaqad daraba rasuluna al-karim bi abi wa huwa wa ummi arwa'u amthilati fi husnil khuluq. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita permisalan akhlak yang baik. Kaifala, bagaimana tidak? Kaifala wa rabbuna, demi Allah kenapa tidak? Huwallazi imtadahu bidzalik. Kaifala, kenapa tidak? Wa rabbuna azza wa jalla huwallazi imtadahu bidzalik. Kenapa tidak? Karena Allah langsung yang memberikan pujian terhadap akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Wa kanat Aisyatu ummul mu'minin radhiyallahu anha taqul, dan Aisyah radhiyallahu anha mengomentari tentang akhlak Rasulullah. Apa kata beliau? Kana khuluqul Quran. Beliau akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi apa yang kita lihat dalam Al-Quran itulah akhlak Rasulullah SAW. Demikian. Dari mulai masalah ibadahnya, dari masalah kebiasaan, dari masalah akhlak yang dicantumkan Al-Quran, dalam Al-Quran itulah dia. Ya. Kalau misalnya contohnya ya, disebutkan nama Al-Quran. Idfa billati hiya ahsan. Bantahlah dengan cara yang baik. Itu Rasulullah telah memiliki. Ya, apa yang kita dapat di dalam Al-Quran, baik terkait dengan masalah akhlak, sikap, karakter seorang yang baik, termasuk juga ibadah, itu sudah diterapkan Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau, apapun dia, ya, apakah sholat, zakat, haji, apalagi akhlak, kemudian bagaimana muamalah dengan orang-orang mukmin, bagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir, itu semua sudah diterapkan Rasulullah dalam kehidupannya. Makanya Aisyah menyingkat pernyataan yang sangat singkat, ya, mengungkapkan dengan pernyataan yang sangat singkat tentang akhlak Rasulullah. Apa itu? Khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Itulah dia. Jadi apa saja yang Anda lihat dalam Al-Quran itu ada pada Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran menyebutkan sesuatu yang dilarang, itu pasti Rasulullah tidak akan melakukan. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, Rasulullah lah orang yang pertama untuk melakukannya. Demikian ikhwah. Hadis kedua, kuntu amshi ma'a
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika aku berjalan bersama Nabi SAW, wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyah. Beliau memakai baju najrani yang pinggir-pinggirnya itu kasar, ya. Jadi pinggir-pinggirnya ini mungkin ada rajutan atau apalah namanya, tapi kasar pinggir-pinggirnya ini. Pinggir leher ini semua kasar, ya. Kemudian fa'adrakahu arabiyun. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui, fajadzabahu biridaihi jadzbatan syadidatan. Tiba-tiba datang orang Arab Badui, ditariknya leher Rasulullah. Ditariknya bajunya. Masya Allah. Apa yang terjadi ikhwah? Ditarik sangat kuat. Akhirnya hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulullah qad atharat biha hasyatal burdi min syiddatil jazbatihi. Sampai aku melihat ada berbekas, ya bahasa kita ada merah bekas. Merah akibat bekas tarikan yang sangat kuat yang dilakukan oleh si Arab Badui tadi. Wah, kalau kita diginikan habislah ini Arab Badui. Ya. Apalagi dia bukan siapa-siapa, kita kepala negara, digitukan Allahu Akbar. Ya, habislah kita buat rata dengan tanah. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Sampai berberkas. Bayangkan ikhwah, Anda pakai baju, ditarik bajunya, berbekas lehernya. Coba gimana itu ikhwah? Ya, mungkin kalau kerasnya sampai bekas, kalau ini sampai koyak mungkin kalau baju biasa. Ini karena bajunya baju burdah, baju kasar, yang baju tebal yang ujungnya dirajut dengan dan lebih kasar lagi, itu ditarik sampai berbekas leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Ya Muhammad, murli mimmalillahi ladzi indak. Ya Muhammad, berikan aku harta yang Allah titip kepadamu. Itu ya Allah. Itu yang dilakukan oleh si Arab Badui ini. Faltafata Rasulullah sallam summa dhahika summa amara lahu bi'ata. Beliau pun menoleh. Tiba-tiba ditarik dari belakang. La ilaha illallah. Ditarik bajunya sampai berbekas. Beliau pun tengok ke belakang dan tersenyum. Tersenyum ikhwah. Waduh, kalaupun kita berupaya untuk senyum, paling banter senyumnya senyum masam. Ya. Paling banter senyum asam. Disenyum-senyumkan. Senyum itu kan merupakan, senyum itu muncul dari hati ikhwah. Kalau kita lagi marah, tak akan mungkin muncul senyum yang tulus. Kalaupun dipaksa-paksa lagi, di acting kan, nggak bisa muncul. Tapi Rasulullah, la ilaha illallah, summa tahika, summa amara lahu bi'ata. Beliau lihat, tersenyum, tertawa. Beliau katakan, kasihkan. Berikan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini tidak mungkin seorang bisa seperti itu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Luar biasa akhlak beliau. Beliau adalah al-muallimu al-awwal. Beliaulah guru besar, guru pertama umat ini, yang memberikan kebaikan pada umat ini. Demikian ikhwah. Ma'a'zama dhalikal khuluqur rafi' alladhi imtaza bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kana fi maqduri ay yu'addiba dhalikal a'rab ala sani'ihi. Sungguh agung sekali akhlak yang sangat tinggi ini. Dan itu merupakan akhlak Rasulullah SAW. Keistimewaan Rasulullah SAW. Padahal beliau sanggup untuk Beliau sanggup untuk menghukum si Arab Badui ini atas perbuatan yang dilakukan. Kan bisa saja. Setelah dia lakukan itu, Rasulullah katakan pada pesawat, tangkap. Kan bisa saja ikhwah. Para sahabat kan tinggal apa kata Rasulullah mereka jalankan. Kalau Rasulullah katakan penggal lehernya, penggal ikhwah. Ya. Sahabat sami'na wa ata'na. Demikian. Para sahabat yang melihat kejadian itu saja mereka geram dengan si Arab Badui ini. Tapi Masya Allah, Rasulullah senyum. Udahlah kasih.
La ilaha illallah. Demikian. Padahal beliau bisa menghukum, kan nggak bisa. Walakin lam takun tilka min syimin wala akhlaqil muallimil awal sallallahu. Tentunya menghukum seperti itu bukanlah karakter dan akhlak guru besar kita ini. Kaifa yaf'alu dzalika huwa alladhi qala. Bagaimana mungkin beliau melanggar karena beliau sendiri mengatakan man kadhimal ghaidh wa huwa yaqdiru ayyan fadahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Barang siapa yang marah dan dia sanggup, barang siapa menahan amarahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya tersebut, maka Allah akan panggil dia di hadapan di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ini orang. Dipanggil, beliau dipanggil di hadapan, ya. Barang siapa yang sanggup menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut, maka dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Hatta yukhayyirhu min ayyil huril ain sya'a. Kemudian Allah suruh, silahkan kamu pilih bidadari mana yang kamu sukai. Masya Allah. Kan ada orang begini ikhwah, dia menahan amarahnya karena memang gak bisa melampiaskan amarahnya. Seperti seorang murid, ya, seperti seorang murid, dia marah dengan gurunya. Mungkin gurunya salah hukum atau salah memberi nilai. Dia ingin memarahi gurunya, tapi apa daya, dia murid, sementara ini guru. Atau seorang pegawai bawahan, rendahan, dizolimi oleh direkturnya, atasannya. Dia ingin marah tapi dia nggak bisa. Kenapa? Dia bawahan. Akhirnya dia tahan kemarahannya. Ini nggak mendapatkan fadilah seperti ini, nggak mendapatkan keistimewaan seperti ini. Kenapa? Dia menahan diri karena apa? Karena memang tak mampu untuk melampiaskannya. Tapi kalau dia mampu melampiaskannya, seperti misalnya seorang suami pada istrinya. Istrinya ini membuat dia marah, tapi dia tahan. Dia tahan amarahnya. Padahal kalau dia marahi, dia pukul atau dia hukum istrinya bisa. Atau seorang kepala rumah tangga menahan amarahnya terhadap anak-anaknya, padahal dia bisa menghukum anaknya, bisa memarahi anaknya, tapi dia tahan. Ya. Inilah orang yang mendapatkan keistimewaan, yaitu da'ahullahu ala ru'usil khalaq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Ini orang-orang yang istimewa ini, ikhwah. Ya, orang istimewa. Fulan, masya Allah. Ya, orang-orang yang istimewa. Kemudian dia pun disuruh untuk memilih mana. Ini sebagai hadiah, sebagai reward, silakan kamu dulu berhasil menahan marah padahal engkau sanggup untuk melampiaskannya, silakan kamu pilih bidadari mana yang kamu inginkan. Demikian ikhwah rahimunallah. Wal murabbuna wal muallimuna hurriyun bihim ayatarassamu hadzal muallimil awwal fi tahalli bil akhlaq al fadilah bil akhlaqil fadilati wa adabi rafi'. Seorang murabbi, seorang guru, ya, seorang pendidik, mereka harus berupaya untuk meniru, untuk mengikuti jejak guru besar ini sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan memperindah diri dengan akhlak-akhlak yang mulia dan tinggi. Wa hiya min anja'i alwasaili fit ta'limi tarbiyah. Ini karena ini merupakan termasuk cara yang paling paling mengena, paling berpengaruh dalam mendidik anak-anak. Haitsu inna at-taliba fil ghalib yata'athar wa yatakhallaqu bi akhlaqi muallimihi. Karena umumnya seorang murid itu dia akan terpengaruh dan mengikuti perangai gurunya. Wa yataqabbalu minhum akthar min ghairihi. Si murid lebih mudah menerima, lebih banyak menerima dari gurunya ketimbang yang lain. Bahkan ikhwah terkadang bahkan lebih banyak daripada orang tuanya. Makanya kan kita kalau punya anak misalnya,
Kita katakan, nak nggak seperti ini. Si anak kan bisa bantah. Nak nggak seperti ini kata kita. Kata si anak, kata ibu guru nggak begitu mi. Nah, begitu kan. Artinya mereka bisa bantah. Dikarenakan apa? Pengaruh guru lebih besar. Kemudian, fa idza kana al-muallim yatahalla bi akhlaqin hamidatin athara dzalika ala tullabi ijaban. Apabila seorang guru itu memiliki akhlak yang mulia, yang terpuji, pastilah itu akan berpengaruh positif terhadap anak-anaknya. Wa amilat fi nufusihim ma lam ta'mal asyaratin nasaih wad durus. Sungguh itu akan berpengaruh pada jiwanya, lebih efektif. Sungguh hal itu akan mempengaruhi jiwanya, lebih efektif dalam mempengaruhi jiwa mereka ketimbang puluhan nasihat dan pelajaran. Ya, ketimbang puluhan nasihat dan pelajaran. Wa min huna nafhamu sirra qauli sallallahu. Dari sinilah kita bisa memahami rahasia sabda Nabi SAW. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnul khuluq. Tidak ada satu pun yang lebih berat dalam mizan, dalam timbangan amal nanti di hari kiamat, melebihi beratnya husnul khuluq, lebih beratnya akhlak mulia. Di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan untuk menimbang amalan kita yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Maka timbangan yang paling berat adalah amalan yang paling berat timbangannya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wa qauluhu, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallam, inna rajula la yudriku bi husnil khuluqihi darajata qa'imil lail wa sha'imin nahar. Sesungguhnya seorang yang memiliki akhlak mulia, mereka bisa menyamai derajat seorang yang rajin salat tahajud dan rajin puasa. Ya, jadi kalau ada satu orang, si A misalnya, setiap hari, Masya Allah, setiap hari sholat tahajud, dan pada siang harinya dia puasa. Sementara si B, dia akhlaknya mulia, ya, akhlak mulia, dan dia tidak pula seperti ini ibadahnya. Tapi dengan akhlak mulia itu, dia bisa menyamai derajat si B. Si B tadi bisa menyamai derajat si A. Padahal si B tidak melakukan apa yang diamalkan oleh si A. Si A tadi malam harinya tahajud, siang harinya puasa. Si B tidak. Tapi si B punya akhlak mulia. Maka akhlak mulia si B ini bisa menyamakan derajatnya si Allah dengan si A tadi. Walaupun dia tidak tahajud, walaupun dia tidak rajin dalam berpuasa di siang hari. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Li'anna husnal khuluqi sijiyatun ta'malu 'amala as-sihri fi asari qulub. Karena akhlak yang mulia itu sangat berpengaruh terhadap hati bagaikan sihir. Wastimalatan nufus, dan kecenderungan jiwa. Wa isya'atul mahabbati bainal afradil mujtama, dan dapat menimbulkan kasih sayang di antara sama masyarakat. Wal muallimuna hum aula bin nasi bidzalik. Aulan nasi bidzalik, dan sesungguhnya gurulah orang yang pertama, yang paling utama untuk berakhlak mulia ketimbang yang lainnya. Karena mereka guru umat, ikhwah. Ya, guru umat. Apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang guru, apakah dia orang tua, mereka adalah guru. Mereka lah yang mengajarkan umat ini, mengajarkan kebaikan dari umat ini. Khulasah itu ringkasannya, ya. Intinya adalah al akhlaqu sifatun hamidatun yambaghi lil muallim yatahalla biha. Akhlak merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang guru. Wa yahutsu tullabahu ala takhalluqi biha, dan mereka juga mendorong murid-muridnya agar
juga memiliki sifat yang mulia. Yang kedua, al-kalimatut thayyibatu wa basyashatu wa talaqatul wajhi. Ucapan yang indah, wajah yang berseri dan tersenyum, minal asbabil lati tazilu hajizin nafsi bainal muallim wa tilmidhi. Kalimat yang baik, wajah yang berseri dan tersenyum, salah satu faktor yang dapat menghilangkan gap, ya, gap antara guru dan murid. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, al-hulm wal anad, ya, tenang dan bijak, wansyirahu sadril muabbi, dan kelapangan hati seorang guru, fi muqabili jahlit talibi, ya, haruslah lapang, haruslah seorang guru itu lapang dada dalam menghadapi anak-anak murid yang jahil, yang nakal dan suka melanggar peraturan dan memiliki akhlak yang buruk lainnya. Seorang guru hendaklah dia harus lapang dada, tenang menghadapinya, jangan gegabah, jangan langsung main hukum. Demikian ikhwah. Itulah karakter seorang guru, ya, karakter seorang guru yang harus dimiliki seorang guru, yaitu akhlak yang mulia. Demikian ikhwah para pemirsa sekalian, semoga sifat yang yang kita sebutkan tadi yang terakhir itu bermanfaat untuk kita. Kita semua guru, saya yakin kita semua guru, hampir semua kita guru. Tentunya yang dimaksud bukan harus guru di kelas, tapi guru di rumah tangga kita. Seorang suami, dia guru di rumah tangganya. Istrinya guru di rumah tangganya. Guru bagi anak-anaknya. Demikian ikhwah, guru bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, ini hendaklah kita terapkan. Hendaklah orang tua itu dekat dengan anak-anaknya. Ketika menasihati, terasa hangat kasih sayang orang tua itu. Jadi ketika anaknya itu salah dan si anak diberi nasihat, yang terasa itu hangatnya kasih sayang. Bukan amarah yang gegap gempita, yang meledak-ledak, yang seolah-olah berusaha untuk memakan mereka karena marah yang bersangatan. Enggak seperti itu, ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki sifat seperti ini. Sifat al-muallimul al-awwal sallallahu alaihi wasallam, yaitu muallim, guru besar, guru pertama umat ini, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.